Tunas muda di lehermu merah putih melingkar sebuah ikatan abdi untuk bangsa Indonesia. Engkau wahai tunas muda adalah harapan pertiwi dan Nusantara yang tabah hadapi rintangan berat untuk capai cita-cita. Kelak engkau akan menjadi calon pemimpin masa depan yang penuh kasih karunia. Beri salam. Selamat pagi, Mr. Heru. Oke, selamat pagi semua. Silakan duduk. Oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Hari ini kita bertemu di kelas untuk melanjutkan aktivitas belajar kita. Ya. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Saya minta Abigail untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu doa. Bapak, sebentar kami akan memulai pelajaran Indonesia, tetapi semoga apa yang disampaikan Mr. Edu dapat kalian mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Abigail. Ya, tiap kegiatan mesti diawali dengan doa supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada hari ini ya bisa bermanfaat dan menjadi bekal dan kita juga butuh kekuatan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan mengabsen nanti cukup menjawab hadir ya. Setiap nama yang disebut jawab hadir. Siap? Siap. Oke. Alfonso Hadir, Pak. Alia Angel Hadir, Pak. Brigita Hadir, Pak. Sekar Hadir, Pak. Isela Hadir, Pak. Hans Hadir, Pak. Jimmy hadir Pak. Gede Hadir Pak. Joshua hadir Pak. Kade ya, kompetensi dasarnya ada, kemudian ada tujuan, kemudian nanti yang ketiga adalah ada aspek penilaian. Nah, ini yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah KD 3.5 yang menganalisis informasi teks eksposisi berupa dari koran, majalah yang didengar dan dibaca. Ya. Nah, tujuannya ini, ini yang akan menjadi target kita. Ya, di tujuan ini. Nah, di sini yang pertama melalui kegiatan pembelajaran menggunakan di sini saya menggunakan model problem based learning. Ya, peserta didik mampu mengidentifikasi isu dalam teks eksposisi dengan tepat. Isu.
Ya, aspek penilaian ini ada yang pertama penilaian sikap. Ya, nah Mister nanti akan menilai sikap ya melalui pengamatan nanti ketika kalian sudah dalam bentuk kelompok. Maka Mister mau bertanya, di sini ada yang pernah mendaur ulang sampah plastik? Ada yang pernah melakukan itu mungkin di rumah atau mungkin di lingkungan. Nikmat Tuhan ketika kita sadar akan kebersihan lingkungan. Semua tetap dalam kelompok memperhatikan ya penjelasan. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan ya. Cukup mengangkat tangan, nanti akan untuk menuliskan jawaban ya. Ada yang kurang? Ada yang kurang? Cukup? Pak. Silakan. Oke. Nah, seperti biasa kegiatan diskusi ya. Nah, setelah melihat teks dan sebagainya, kalau ada pertanyaan silakan. Saya persilakan untuk bertanya. Ya. Ya, betul. Satu saja. Ya. Nama-nama kelompok ya. Nama-nama anggota kelompok. Kan kita tidak punya nama kelompoknya. Hanya ada kelompok 1, kelompok 2. Nah, ayo silakan berdiskusi. Pertama itu menuliskan isu dari teks tersebut. Itu poin pertama yang akan didiskusikan. Kemudian ada menentukan fakta. Menentukan fakta sebanyak-banyaknya. Ya. Fakta dari dalam teks itu ditulis lengkap. Kemudian yang keempat menentukan opini. Ya. Kemudian yang terakhir, nah berdasarkan temuan isi, fakta, dan opini, teks mencuci tangan dengan sabun efektif. Kemudian tentukan pilihan kata. Oke, ayo. Silakan. Ya, silakan kelompok 1. Kami kelompok 1 dengan anggota Alfonso, Mohamed, Stella, Anggia, dan Nadine akan mempresentasikan situasi kami mengenai tentang posisi yang berjudul mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Ya. Yang pertama ada isu yang terdapat pada teks posisi tersebut, yaitu teks tersebut berisi tentang cara terkait dengan bagaimana sabun dapat membunuh virus atau bakteri sehingga dapat dengan efektif mencegah virus COVID-19 yang sedang melanda. Yang ketiga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sabun terdiri atas susunan molekul yang mempunyai kemampuan untuk melarutkan lemak sehingga virus akan hancur. Suaranya. Kandungan lemak dalam sabun tersebut. Yang kedua, sabun terdiri susunan gabungan antar molekul yang bentuknya pin. Susunan ini akan mengapung secara bergantian sebagai unit soliter ketika mereka tersubstansi di dalam air. Terapa? Suspensi apa suspensi? Tentukan opini yang terdapat pada teks Shorter than format that equates full of character and
medical and engineering dijelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat melindungi dan COVID. Lalu yang kelima yaitu tentukan pilihan kami terkait pernyataan berikut fakta atau opini. Menurut kami, berdasarkan hasil diskusi kami, diskusi di atas merupakan menyampaikan fakta karena telah terbukti oleh ahli yang bersangkutan, yaitu pertama di bidang kimia. Oke. Tutup. Sekian hasil dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kami menghargainya. Iya, ada komentar dari kelompok berapa ini? Yang tampil kelompok 1, yang komen kelompok 2. Ada? Ada? Tidak ada? Betul? Oke, kalau tidak ada, silakan kembali. Silakan kembali. Oke, lanjut menyebut fakta. Ya, perhatikan. Kalau ini kita sudah sebutkan di sini, maka ini tidak lagi menggunakan kata kami. Saya juga merasakan itu merupakan pendapat atau opini. Maka ciri opini adalah menurut saya. Kalau sudah menurut saya, itu kategorinya adalah opini. Nah, yang kategori fakta itu kalau berbicara tentang angka, ya, nama. Tetapi kalau di dalam nama, di situ ada tertulis menurut dokter siapa itu? Dokter? Mana teksnya? Ya. Dinamakan seorang ahli dan Corbett dari Queen School of Chemistry and Chemical Engineering. Bahwa, nah ini, kalau dia mengatakan bahwa, nah ini juga. Ini menurut dia. Berarti ini kategorinya apa? Opini atau pendapat. Kira-kira fakta yang paling kelihatan di situ ada dan bisa kita buktikan dengan argumen atau bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang lain, kira-kira apa? Singkat saja. Apa? Ayo, dua kata. Ada angkanya. COVID-19. Ya. Sudah? Jadi di situ ya hal yang paling menunjukkan bahwa fakta yang ya, bagaimana kita bisa membuktikan? Ya, saya pernah memberi contoh misalnya, kalau ada informasi yang mengatakan banjir di sini, kita bisa percaya. Itu bisa jadi fakta, bisa pendapat. Menurut saya, nah itu. Menurut saya, menurut kami, itu pendapat kita masing-masing kan. Tapi kalau saya mengatakan ketinggian air mencapai 1 meter, nah itu. Ya. Nah, bagaimana kita membuktikan? Mesti banyak sumber yang mengatakan hal yang sama, kita akan membuktikan. Contoh lain dari fakta, SMP Anglo ada di Lembah Hijau, itu fakta atau pendapat? Fakta. Kalau saya mengatakan sekolah Anglo Lipo Cikarang adanya di Jakarta, itu fakta? Anglo Lipo Cikarang ada di Jakarta. Itu pendapat saya. Oh, Anglo itu ada di Jakarta. Nah, itu pendapat. Sekarang untuk membuktikan itu ya tinggal kita cari. Makanya alamat rumah, nomor telepon
itu, apalagi nomor telepon, tidak boleh kamu tulis hanya setengah-setengah. Kemudian alamat rumah di jalan, atau jangankan alamat rumah, nama perumahan saja banyak yang sama kan. Lipo ini, kalau orang Lipo ngomong Lipo, di Tangerang sono juga ada Lipo Karawaci. Ada. Bukan cuma di sini Lipo, karena Lipo itu adalah grup. Makanya kita selalu mengatakan Lipo Cikarang. Kalau saya mengatakan Anglo, sekolah Anglo ada di Jakarta, itu fakta atau opini? Opini. Sekolah Anglo ada di Jakarta, itu fakta atau opini? Itu fakta. Kenapa? Kita punya cabang. Sebenarnya bukan kita punya cabang, tapi yang di Rawasari itu punya cabang di Cikarang. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, sampai di sini setidaknya ya kita semakin memahami untuk menentukan fakta dan opini. Nah, untuk isu ya, kalau isu itu adalah permasalahan yang dibahas. Maka isunya tentang apa di situ? Apa yang dibahas? Itulah isunya. Ya. Oke. Nah, yang kemudian adalah di sekitar kita. Tadi di awal saya memutar video tentang lingkungan. Di tempat kita, mungkin di rumah tempat kita tinggal, mungkin pernah ada yang kebanjiran. Ya, banjir bukan berarti karena sampah, itu juga tidak, karena memang curah hujan yang cukup tinggi. Ya, oke. Yang berikut kita sampai kepada poin terakhir, ya. Nah, saya mau bertanya kepada kelompok 3. Apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Ayo, silakan. Satu orang yang menjawab. Kenapa? Teks eksposisi. Sudah paham dengan teks eksposisi? Sudah cukup paham. Sudah mampu mencapai tujuan yang tadi di awal? Sungai dijadikan sampah. Padahal buanglah sampah pada tempatnya, bukan di sungai. Nah, akibatnya apa? Ketika sampah banyak menumpuk, terjadilah banjir. Ketika musim hujan, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan. Nah, sampah-sampah ini, saya mau bertanya, di sini ada yang pernah mendaur ulang sampah plastik? Ada yang pernah melakukan itu mungkin di rumah atau mungkin di lingkungan tempat tinggal? Ada yang pernah? Ada. Ya. Seberapa paham kita tentang manfaat mendaur ulang sampah-sampah yang ada? Ya, atau seberapa sering kita melakukan kegiatan membersihkan lingkungan seperti yang kita tonton tadi. Menentukan apa yang pertama? Menentukan isi atau isu. Ya, sebenarnya dua hal yang berbeda. Lalu yang kedua menentukan fakta. Yang ketiga menentukan opini. Ya, nah satu poin lagi yang belum kita lakukan yaitu menyimpulkan. Maka untuk pertemuan berikut kita akan lanjut dengan menyimpulkan teks. Ya, nah nanti kita tetap juga akan berkelompok seperti ini. Ya, dengan teks yang berbeda atau mungkin dengan teks yang sama, ya, seperti itu. Oke. Dengan demikian maka
pembelajaran kita mengenai teks eksposisi hari ini sudah berakhir. Silakan boleh merapikan kembali posisi, kembali ke posisi awal semuanya. Oke. Tolong gambar pekerjaan dari masing-masing kelompok dikumpulkan. Satu orang boleh kumpulkan dulu, baru diserahkan. Satu orang satu saja, satu yang lembar jawabannya saja. Yang sudah ada nama kelompoknya. Oke, silakan kembali. Kalau sudah boleh duduk. Kalau sudah boleh duduk kembali. Boleh meja dan kursinya diangkat. Ya, silakan ketua kelas. Berdiri. Berdiri.